Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josi Pratama. Saya Putri Nur Aziza. Dan saya Farah Ramadhani. Kami dari mahasiswa Prodi Pengelolaan Agribisnis Perkebunan semester 5 pagi. Di sini kami ingin mengerjakan tugas video berjudul Perkebunan Karet dari mata kuliah Fakultas Selekta Perkebunan yang diampu oleh Bapak Krisna Admina Baban. Berikut videonya. Sejarah karet di Kalimantan Barat. Perkembangan perkebunan karet di Kalimantan Barat, Indonesia, dimulai pada akhir abad ke-19, ketika tanaman karet atau Hevea brasiliensis diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial memainkan peran penting dalam mendirikan perkebunan karet besar-besaran di daerah ini, seperti Pontianak, Sanggau, dan Sintang. Industri karet berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor ekonomi utama di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, perkebunan karet tetap menjadi salah satu pilar ekonomi di Kalimantan Barat yang mengalami modernisasi dengan penerapan teknologi dan berkontribusi signifikan pada produksi karet nasional. Yang kedua yaitu budidaya tanaman karet di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pertanian yang besar. Salah satu komoditas pertanian penting di Kalimantan Barat adalah tanaman karet. Budidaya tanaman karet sendiri membutuhkan perhatian yang cermat terhadap faktor-faktor tanaman karet sendiri. Budidaya tanaman karet sendiri membutuhkan perhatian yang cermat terhadap faktor-faktor seperti kualitas tanah, iklim, dan manajemen yang baik. Berikut faktor-faktornya. Yang pertama yaitu varietas karet yang umumnya dipakai di Kalimantan Barat adalah jenis Hevea brasiliensis. Hal ini karena produktivitas dan kualitas lateksnya yang baik. Yang kedua, tanah. Tanah untuk budidaya tanaman karet yang cocok adalah tanah yang berdrainase baik, tanah subur, tanah gembur dan longgar, serta tanah yang kaya akan materi organik. Sehingga tanah Kalimantan Barat cocok dibudidayakan tanaman karet. Yang ketiga yaitu iklim. Kalimantan Barat memiliki iklim tropis yang cocok untuk pertumbuhan tanaman karet. Rata-rata curah hujan di Kalimantan Barat mencapai 2.500 sampai 3.000 mm per tahun, dengan suhu rata-rata 26 sampai 27 derajat Celcius. Yang ketiga adalah perawatan karet. Perawatan karet mencakup pemangkasan dan perawatan rutin, pemupukan dan irigasi, pengendalian hama dan penyakit, pengelolaan manajemen air yang tepat. Pemangkasan dilakukan untuk memaksimalkan produksi getah, sedangkan pemupukan dan manajemen air memastikan pertumbuhan dan hasil yang optimal. Dengan perawatan yang tepat, pohon karet dapat menghasilkan getah karet secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi industri karet. Budidaya karet melibatkan penanaman pohon karet, biasanya dengan varietas Hevea brasiliensis. Perawatan karet yang baik sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang sehat dan produksi getah karet yang maksimal. Berikut adalah aspek-aspek utama perawatan karet, yaitu melalui perawatan karet yang konsisten dan baik, pohon karet akan tumbuh sehat, menghasilkan getah karet yang berkualitas, dan mendukung produktivitas perkebunan karet secara keseluruhan. Selanjutnya, agroindustri karet. Agroindustri karet ada beragam. Agroindustri sendiri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Nah, organisasi karet ini mencakup pengolahan karet getah menjadi produk akhir seperti lateks kering, karet olahraga, karet remah, karet padat, dan karet lainnya. Produksi ini juga mencakup produksi ban, kegiatan otomotif, dan karet sintetis, juga produk karet lainnya. Yang kelima yaitu data statistik produksi karet. Berdasarkan data yang diperoleh dari publikasi BPS Provinsi Kalimantan Barat, luas tanaman karet pada perkebunan besar tahun 2018 meningkat sekitar 16,43% dibandingkan tahun 2017. Yaitu dari 5.013 hektar menjadi 5.837 hektar. Sedangkan pada perkebunan rakyat, luas tanamnya hanya meningkat sekitar 0,1%, yaitu dari 598.651 hektar menjadi 599.200
232 hektar. Walaupun peningkatan luas tanam perkebunan rakyat sangat kecil dibandingkan perkebunan besar, namun perkebunan karet di Kalbar didominasi oleh perkebunan rakyat. Hal ini bisa jadi karena perkebunan besar lebih fokus pada perkebunan kelapa sawit. Dibuktikan dengan luas tanaman kelapa sawit, perkebunan besar 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan luas tanaman kelapa sawit pada perkebunan rakyat. Sedangkan produksi karet secara keseluruhan dari tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan sekitar 1,72%, yaitu dari 270.180 ton menjadi 265.542 ton. Produksi karet hasil perkebunan rakyat berfluktuasi tipis dari tahun 2014 sampai ke 2018. Namun dari tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan. Yang keenam yaitu geografi atau topografi karet. Karet dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis dengan curah hujan yang cukup. Topografi yang datar hingga sedikit bergelombang lebih cocok untuk budidaya karet karena memudahkan proses perawatan dan pemanenannya. Yang selanjutnya adalah perkembangan harga karet. Perkembangan harga karet dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti permintaan global, produksi, cuaca, kebijakan pemerintah, dan perkembangan industri yang menggunakan karet. Harga karet dapat mengalami fluktuasi signifikan seiring dengan perubahan pasar global. Untuk harga bahan olah karet atau bokar pada Juli 2021 di tingkat pabrik dengan kadar karet kering 100% adalah berkisar di angka Rp21.500 per kilogram. Sedangkan di tingkat petani seperti Kabupaten Sambas berkisar di angka Rp12.500 per kilogram. Namun, untuk tahun 2023 ini, saat ini harga karet mengalami penurunan berkisar di angka Rp18.000 per kilogram di tingkat pabrik, sedangkan di tingkat petani adalah berkisar Rp8.000 per kilogram. Yang kedelapan yaitu potensi komoditas karet. Potensi komoditas karet sangat besar karena karet digunakan dalam berbagai industri seperti otomotif, konstruksi, elektronik, dan medis. Selain itu, permintaan karet terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi di berbagai negara.